manusia modern hidup di era yang penuh ironi. Kita punya teknologi yang bisa menghubungkan seluruh dunia dalam hitungan detik, tetapi kenapa justru banyak dari kita merasa semakin terputus dari diri sendiri? Kita terus bergerak, terus berlari, mengejar validasi, tetapi semakin jauh dari hal yang sebenarnya paling penting, pemahaman mendalam tentang siapa kita. Fakta psikologi terbaru menunjukkan bahwa semakin sering kita mencari validasi eksternal, semakin tinggi risiko kita mengalami kecemasan dan depresi. Sebuah penelitian dari Journal of Behavioral Science tahun 2023 mencatat bahwa kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain di media sosial meningkatkan rasa ketidakpuasan diri hingga 30%. Angka yang cukup besar, bukan? Tapi ini bukan hal baru. Bahkan 2000 tahun lalu, Marcus Aurelius sudah menyadarinya. Sebagai kaisar Romawi, dia dikelilingi oleh intrik, kritik, dan tuntutan dari jutaan orang. Namun dalam Meditations, dia menulis, kebahagiaan hidupmu tergantung pada kualitas pikiranmu sendiri. Dia tidak berbicara tentang dunia luar, tetapi dunia di dalam dirimu. Jadi apa masalah kita? Kita terlalu fokus pada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan, opini orang lain, tren atau standar yang terus berubah. Solusinya sederhana tetapi sulit. Berhenti. Berhenti memberi kekuasaan pada dunia luar dan mulai fokus membangun dirimu sendiri. Video ini akan menjadi panduanmu. 10 pelajaran stoik yang akan membantu kamu untuk memfokuskan seluruh energi hanya pada dirimu. Ini bukan perjalanan yang mudah. Akan ada banyak rintangan, dari kritik hingga godaan untuk kembali mencari pengakuan eksternal. Tapi percayalah, setiap langkah akan membawamu lebih dekat pada ketenangan dan kebebasan. Jadi aku tantang kamu. Maukah kamu berhenti menjadi pengikut dunia dan mulai menjadi pemimpin dalam hidupmu sendiri? Kalau iya, jangan lupa klik like, share video ini ke teman yang butuh mendengar pesan ini. Dan subscribe untuk perjalanan yang lebih mendalam. Pastikan kamu menonton sampai akhir, karena setiap poin dirancang untuk mengubah caramu melihat dirimu dan dunia. Setiap manusia tanpa terkecuali memiliki perjalanan unik untuk menemukan siapa dirinya sebenarnya. Tapi mari kita jujur, di dunia modern yang penuh distraksi, menemukan jati diri seringkali terasa seperti mencari setitik cahaya di tengah kabut. Banyak dari kita terjebak dalam siklus membandingkan diri, mengejar pengakuan, atau bahkan mencoba memenuhi ekspektasi orang lain, dan akhirnya kita kehilangan arah. Stoikisme mengajarkan bahwa perjalanan ini dimulai dari dalam. Epictetus pernah berkata, manusia tidak terganggu oleh peristiwa, melainkan oleh pandangan mereka tentang peristiwa itu. Ini adalah pengingat bahwa apa yang kamu pikirkan tentang dirimu jauh lebih penting daripada apa yang dipikirkan orang lain. Namun, memahami nilai dirimu bukan berarti kamu harus menutup diri dari kritik atau masukan. Sebaliknya, ini tentang memilah mana yang benar-benar membantu pertumbuhanmu dan mana yang hanya menjadi distraksi. Penelitian modern mendukung gagasan ini. Studi tahun 2022 dari Journal of Positive Psychology menemukan bahwa orang yang secara aktif melatih refleksi diri, menganalisis kekuatan, kelemahan, dan nilai-nilai mereka memiliki tingkat kepuasan hidup yang jauh lebih tinggi. Ini bukan soal mencari kesempurnaan, tetapi menerima dirimu apa adanya dan terus bertumbuh dari sana. Langkah pertama dalam perjalanan ini adalah kejujuran. Berhenti sejenak, lihat ke dalam dan tanyakan, apa yang benar-benar penting bagiku? Apa yang sebenarnya aku cari? Kebahagiaan sejati atau sekadar pengakuan? Jawaban-jawaban ini akan menjadi fondasi bagimu untuk memahami nilai dirimu. Ingat, ini bukan tentang mencapai tujuan besar dalam semalam. Ini adalah proses yang memerlukan keberanian, kesabaran, dan komitmen. Tapi setiap langkah kecil yang kamu ambil akan membangun pondasi yang lebih kuat untuk masa depanmu. Teruslah berjalan
Dan jangan pernah takut untuk menjadi dirimu yang sesungguhnya. Karena ketika kamu menemukan dirimu sendiri, dunia pun akan mulai melihatmu dengan cara yang berbeda. Di era informasi seperti sekarang, perhatian adalah aset yang paling mahal. Setiap aplikasi, setiap iklan, bahkan berita yang kamu baca, semua dirancang untuk mencuri fokusmu. Ini bukan hanya tentang gangguan digital, tapi juga ekspektasi sosial yang tak henti-hentinya mengarahkanmu untuk peduli pada apa yang sedang dilakukan orang lain. Namun, stoikisme menawarkan sebuah cara pandang yang sangat sederhana tapi tajam. Kendalikan hanya apa yang berada dalam kekuasaanmu. Ketika kamu mulai memusatkan perhatian pada dirimu sendiri, sesuatu yang luar biasa terjadi. Kamu berhenti membuang energi untuk hal-hal yang tidak relevan. Marcus Aurelius, salah satu kaisar Romawi yang juga seorang stoik, menulis dalam Meditations, betapa konyolnya menghabiskan waktu untuk mengkhawatirkan opini orang lain, padahal mereka sendiri seringkali tidak tahu apa yang mereka pikirkan. Secara psikologis ini masuk akal. Penelitian dari American Psychological Association 2023 menunjukkan bahwa individu yang fokus pada pengembangan diri daripada membandingkan diri dengan orang lain memiliki tingkat stres yang lebih rendah dan produktivitas yang lebih tinggi. Fokus pada diri sendiri memungkinkanmu untuk mengenali apa yang benar-benar penting, bukan apa yang tampaknya penting. Namun, ini tidak berarti menjadi egois atau tidak peduli dengan dunia luar. Fokus pada diri sendiri berarti mengenal batasanmu, memahami kekuatan dan kelemahanmu, serta berkomitmen untuk memperbaiki apa yang ada dalam kendalimu. Saat kamu memperbaiki diri, kamu justru memberikan dampak positif yang lebih besar pada sekitarmu. Mulailah dari yang kecil. Setiap kali perhatianmu terganggu oleh sesuatu di luar sana, misalnya kabar buruk, komentar negatif, atau pencapaian orang lain, ingatkan dirimu sendiri. Apakah ini penting bagi hidupku? Apakah aku bisa mengendalikannya? Jika jawabannya tidak, lepaskan. Fokuskan energi itu untuk hal-hal yang membawa manfaat langsung bagimu. Kekuatan fokus bukan hanya tentang menyelesaikan tugas atau mencapai tujuan, tetapi tentang membangun fondasi yang kuat untuk dirimu sendiri. Ketika kamu belajar untuk memusatkan perhatian, kamu tidak hanya menjadi lebih efektif, tetapi juga lebih bebas. Dan di dunia yang penuh dengan gangguan ini, kebebasan itu adalah sebuah kemewahan. Kritik itu seperti pedang bermata dua. Di satu sisi, ia bisa melukai kepercayaan dirimu. Tapi di sisi lain, jika diterima dengan bijak, ia bisa menjadi alat untuk berkembang. Dalam dunia modern yang penuh dengan komentar instan, baik dari media sosial, rekan kerja, atau bahkan keluarga, bagaimana kita bisa tetap tenang menghadapi kritik tanpa kehilangan arah? Stoikisme mengajarkan kita untuk memisahkan kritik menjadi dua kategori, yang berguna dan yang tidak. Marcus Aurelius pernah menulis, jika kritik itu benar, terima sebagai pelajaran. Jika salah, abaikan dan tetap melangkah. Pendekatan ini mengingatkan kita untuk tidak terlalu emosional menghadapi kritik, melainkan menggunakannya sebagai cermin untuk mengevaluasi diri. Secara psikologis, menurut penelitian dari Journal of Personality and Social Psychology, orang yang mampu memisahkan kritik dari serangan pribadi memiliki tingkat ketahanan mental yang lebih tinggi. Ini karena mereka melihat kritik sebagai data, bukan sebagai ancaman terhadap identitas mereka. Namun, kita tidak bisa mengabaikan bahwa kritik, terutama yang tidak adil, bisa menyakitkan. Saat ini terjadi, tarik napas dan tanyakan pada dirimu, apakah kritik ini benar-benar tentang aku atau tentang mereka? Kritik seringkali mencerminkan sudut pandang, bias, atau bahkan ketidakpuasan orang lain terhadap hidup mereka sendiri. Ini bukan tugasmu untuk memikul beban emosi mereka, tetaplah membumi. Fokus pada nilai-nilai dan prinsipmu sendiri, bukan pada opini orang lain. Saat kritik itu valid, jadikan ia alat untuk bertumbuh.
Namun saat ia tidak relevan, anggap saja sebagai angin lalu. Seperti Epictetus pernah berkata, orang hanya memiliki kekuatan atasmu jika kamu memberikannya. Langkah sederhana untuk menghadapi kritik adalah memisahkan waktu untuk refleksi. Jangan langsung bereaksi, diam sejenak, analisis dan putuskan apakah kritik itu layak diambil atau tidak. Proses ini mungkin tidak mudah, tapi disinilah letak kekuatan sejati. Kemampuan untuk tetap tenang, terpusat dan tidak tergoyahkan oleh opini luar. Dengan mengelola kritik dengan bijak, kamu tidak hanya melindungi ketenangan pikiranmu, tetapi juga membuka jalan untuk terus berkembang tanpa kehilangan jati diri. Di dunia yang penuh suara, belajarlah untuk mendengarkan dengan bijak, tetapi hanya mengambil apa yang benar-benar membangun dirimu. Negativitas seringkali terasa seperti awan gelap yang menggantung di atas kepala. Tapi apa jadinya jika kita mengubahnya menjadi bahan bakar untuk mencapai sesuatu yang lebih besar? Dalam stoikisme, ada konsep yang disebut amor fati, mencintai takdirmu termasuk tantangan dan hal-hal negatif di dalamnya. Sejarah telah memberikan banyak contoh bagaimana negativitas bisa menjadi motivasi. Ambil kisah Thomas Edison misalnya. Ketika laboratoriumnya terbakar habis pada tahun 1914, Edison berkata kepada anaknya, "Bencana ini menghancurkan semua kesalahan kita. Syukuri, kita bisa mulai dari awal." Alih-alih menyerah, ia justru menemukan energi baru untuk terus berkarya. Secara psikologis, konsep ini juga didukung oleh penelitian. Studi di Journal of Experimental Psychology pada tahun 2023 menunjukkan bahwa orang yang mampu mengubah pengalaman negatif menjadi peluang untuk belajar memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi dalam mencapai tujuan jangka panjang. Kenapa? Karena mereka belajar memandang kesulitan sebagai bagian dari proses, bukan akhir dari perjalanan. Negativitas itu seperti api. Jika kamu biarkan, ia akan membakar semuanya. Tetapi jika diarahkan dengan benar, ia bisa menjadi nyala yang menerangi jalanmu. Saat menghadapi komentar buruk, kegagalan atau kekecewaan, tanyakan pada dirimu, apa yang bisa aku pelajari dari ini? Bagaimana ini bisa mendorongku menjadi lebih baik? Langkah praktisnya adalah membuat jurnal refleksi. Tuliskan setiap pengalaman negatif yang kamu alami dan analisis apa pelajaran di balik itu, bagaimana hal itu bisa membantumu tumbuh. Dengan cara ini, kamu tidak hanya menerima negativitas, tetapi juga menjadikannya alat untuk memperkuat dirimu. Stoikisme tidak pernah mengajarkan kita untuk lari dari hal-hal buruk. Sebaliknya, kita diajak untuk menghadapinya dengan kepala tegak, menjadikannya peluang untuk membentuk karakter kita. Ingat, tantangan yang tidak membunuhmu adalah tantangan yang membangunmu. Jadi, daripada membiarkan negativitas menguasaimu, jadikan ia alat untuk membangun versi dirimu yang lebih kuat dan lebih tangguh. Karena di dalam setiap kesulitan, selalu ada benih kekuatan yang menunggu untuk ditemukan. Di dunia yang serba cepat ini, ada satu hal yang sering kita abaikan, fokus pada diri sendiri. Kita terlalu sibuk mengejar validasi, memenuhi ekspektasi orang lain, atau bahkan membandingkan diri dengan orang yang tidak pernah kita kenal secara langsung. Tetapi 2025 adalah waktunya untuk mengubah itu. Pertumbuhan diri bukanlah sprint, melainkan maraton. Dalam stoikisme, Marcus Aurelius pernah menulis, "Jangan menghabiskan waktumu berbicara tentang apa yang membuat orang baik. Jadilah orang baik." Sebuah pesan sederhana, tapi penuh makna. Fokuslah pada prosesmu, bukan pada hasil instan yang mungkin hanya bertahan sebentar. Penelitian psikologi modern juga mendukung ide ini, menemukan bahwa menetapkan tujuan kecil yang terukur setiap hari lebih efektif dalam menciptakan perubahan jangka panjang dibandingkan menetapkan target besar yang sulit dijangkau.
Mengapa? Karena tujuan kecil membantu kita tetap fokus dan merasakan pencapaian setiap langkahnya. Jadi bagaimana kita memulai? Pertama, tentukan 3 prioritas utama yang ingin kamu capai tahun ini. Jangan terlalu banyak, karena terlalu banyak tujuan justru akan membebani fokusmu. Kedua, pecah tujuan itu menjadi langkah-langkah kecil yang bisa kamu lakukan setiap hari. Dan terakhir, evaluasi dirimu secara rutin. Tanyakan, apakah aku sudah lebih dekat dengan versiku yang lebih baik, tetapi pertumbuhan diri tidak selalu mulus. Akan ada hari-hari ketika kamu merasa tidak ada kemajuan, ketika keraguan datang menghampiri. Di saat seperti itu ingatlah, ketekunan adalah bentuk cinta terbesar pada diri sendiri. Tidak ada yang salah dengan bergerak pelan selama kamu tetap bergerak. Jangan pedulikan apa yang dilakukan orang lain. Fokus pada perjalananmu sendiri. Karena pada akhirnya, yang terpenting bukanlah seberapa cepat kamu sampai di tujuan, tetapi seberapa setia kamu pada dirimu sendiri selama perjalanan itu. Mulai sekarang, berikan perhatian penuh pada langkah kecilmu, dan jadikan 2025 sebagai tahun di mana kamu benar-benar bertumbuh untuk dirimu sendiri tanpa distraksi dari dunia luar. Teruslah bergerak, teruslah berkembang. Itu adalah hadiah terbaik yang bisa kamu berikan pada dirimu sendiri. Satu hal yang sering membuat kita kehilangan arah adalah lupa pada tujuan hidup yang sebenarnya. Dunia modern penuh dengan distraksi, media sosial, ekspektasi sosial, atau tekanan untuk selalu terlihat sukses di mata orang lain. Tapi Stoikisme mengajarkan kita satu hal penting. Tujuan hidup bukanlah tentang apa yang dunia inginkan darimu, melainkan tentang apa yang kamu inginkan dari dirimu sendiri. Epictetus pernah berkata, jangan biarkan pikiran orang lain menjadi pemandu hidupmu. Ini bukan hanya nasihat bijak, ini adalah pengingat bahwa hanya kamu yang tahu apa yang benar-benar penting bagimu. Setiap kali kamu mulai merasa kehilangan arah, tanyakan pada dirimu, apa yang benar-benar ingin aku capai dalam hidup ini? Apakah aku berjalan di jalurku atau sedang mengikuti jalan orang lain? Menariknya, sains mendukung pentingnya tujuan hidup. Sebuah studi dari Journal of Positive Psychology 2023 menemukan bahwa individu yang memiliki tujuan hidup yang jelas lebih mampu menghadapi stres, lebih sehat secara mental, dan memiliki tingkat kebahagiaan yang lebih tinggi. Mengapa? Karena ketika kamu tahu apa yang kamu tuju, distraksi kehilangan kekuatannya untuk mengalihkan perhatianmu. Jadi, bagaimana caranya tetap setia pada tujuan hidup? Pertama, perjelas tujuanmu. Tuliskan apa yang benar-benar penting bagimu, baik itu karier, keluarga, atau pertumbuhan pribadi. Kedua, ingatkan dirimu setiap hari. Mulailah harimu dengan pertanyaan sederhana, apa satu hal yang bisa aku lakukan hari ini untuk mendekatkan diriku pada tujuanku? Namun, perjalanan ini tidak akan selalu mudah. Akan ada orang yang meragukanmu, bahkan mencoba menggoyahkan keyakinanmu. Saat itu terjadi, ingatlah, mereka bukan kamu, dan mereka tidak tahu apa yang kamu perjuangkan. Tidak perlu membuktikan apa-apa kepada mereka. Cukup buktikan pada dirimu sendiri bahwa kamu mampu bertahan. 2025 adalah kesempatanmu untuk fokus kembali pada apa yang benar-benar penting. Jadikan tujuan hidupmu sebagai kompas dan biarkan semua yang tidak relevan menjadi bayangan di belakangmu. Tetaplah setia pada jalanmu dan lihatlah bagaimana kamu akan menemukan kedamaian dan kepuasan sejati. 2025 bukan hanya angka dalam kalender, ini adalah waktu untuk transformasi. Tahun ini bisa menjadi momen di mana kamu berhenti hidup sebagai versi setengah matang dari dirimu sendiri dan mulai menjadi seseorang yang sepenuhnya memegang kendali atas hidupnya. Stoikisme mengajarkan bahwa kekuatan sejati tidak datang dari apa yang kamu miliki, tetapi dari bagaimana kamu merespons kehidupan. Coba renungkan kata-kata Marcus Aurelius.
Kebahagiaan hidupmu bergantung pada kualitas pikiranmu. Ini adalah inti dari pemberdayaan diri, mengontrol pikiran dan tindakanmu, bahkan saat dunia di luar terasa kacau. Jangan tunggu keadaan membaik untuk merasa kuat, mulai dari dalam dirimu sendiri. Secara psikologis, pemberdayaan diri seringkali dimulai dengan rasa kompetensi atau keyakinan bahwa kamu mampu menghadapi tantangan. Menurut riset, orang yang fokus pada peningkatan kemampuan diri lebih cenderung merasa percaya diri dan optimis dalam menghadapi masa depan. Jadi bagaimana caranya memberdayakan diri? Pertama, identifikasi kekuatanmu. Tuliskan 3 hal yang kamu kuasai. Apapun itu, kreativitas, disiplin, atau kemampuan berpikir kritis. Ketahui apa yang membuatmu unik. Ketika kamu sadar akan kekuatanmu, kamu lebih mudah menggunakannya untuk menghadapi tantangan. Kedua, tetapkan tujuan yang realistis dan terukur. Jangan berusaha mengubah segalanya sekaligus. Mulailah dengan langkah kecil tetapi konsisten. Misalnya jika kamu ingin lebih sehat, mulailah berjalan 10 menit setiap hari. Jika kamu ingin lebih produktif, hilangkan satu gangguan dalam rutinitasmu. Ketiga, pelajari seni ketahanan hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana. Disinilah pentingnya membangun ketahanan. Ketika kegagalan datang, alih-alih bertanya, "Mengapa ini terjadi padaku?" Tanyakan, "Apa yang bisa aku pelajari dari ini?" Namun ingat, pemberdayaan tidak berarti harus melakukannya sendirian. Dukung dirimu dengan komunitas yang positif, orang-orang yang menginspirasi, mendukung, dan percaya pada potensimu adalah aset terbesar dalam perjalanan ini. 2025 adalah waktu untuk fokus pada dirimu sendiri, bukan untuk ego, tetapi untuk pertumbuhan sejati. Semakin kamu memberdayakan dirimu, semakin kamu bisa menciptakan kehidupan yang selaras dengan nilai-nilai dan tujuanmu. Ingat, perubahan besar tidak datang dari luar, itu dimulai dari dalam dirimu. Teruslah maju dan jadikan tahun ini milikmu sepenuhnya. Hidup di tahun 2025, dunia tidak menjanjikan kemudahan. Tantangan, gangguan, dan kesulitan akan datang tanpa diundang. Namun, stoikisme mengajarkan bahwa ketangguhan adalah kemampuan kita untuk tetap berdiri tegak meskipun angin badai mencoba meruntuhkan. Epictetus berkata, "Apa yang menghancurkanmu bukan apa yang terjadi, tetapi bagaimana kamu bereaksi terhadapnya." Ini adalah pengingat bahwa dalam setiap situasi sulit, kita memiliki pilihan untuk menguatkan diri atau membiarkan diri hancur. Bayangkan sebuah pohon ek besar di tengah badai. Daunnya mungkin gugur, cabangnya mungkin patah, tetapi akarnya tetap kokoh mencengkram tanah. Ketangguhan bekerja seperti itu. Kita mungkin tidak bisa mengendalikan badai di luar, tetapi kita bisa memperkuat akar kita, pikiran, keyakinan, dan tekad kita. Menurut studi terbaru, orang yang melatih ketangguhan mental melalui refleksi diri dan penerimaan memiliki tingkat stres yang lebih rendah dan kemampuan yang lebih besar untuk bangkit kembali setelah kegagalan. Bagaimana caranya membangun ketangguhan itu? Pertama, latih penerimaan. Tidak semua hal ada dalam kendalimu, dan itu bukan sesuatu yang harus kau takuti. Fokuslah pada apa yang bisa kamu ubah. Lepaskan keinginan untuk mengontrol segalanya. Cukup kendalikan dirimu sendiri. Kedua, lihat tantangan sebagai peluang. Setiap rintangan adalah undangan untuk tumbuh. Ketika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana, tanyakan, apa yang bisa aku pelajari dari ini? Perspektif inilah yang mengubah penderitaan menjadi kekuatan. Ketiga, bangun kebiasaan kecil yang menguatkan. Ketangguhan tidak datang dalam semalam. Mulailah dengan membangun kebiasaan kecil seperti meditasi, menulis jurnal, atau olahraga ringan. Kebiasaan ini membantumu memperkuat fondasi emosionalmu. Keempat, jaga dialog internalmu. Jangan biarkan suara di dalam kepala menjadi musuhmu. Ketika kamu gagal, jangan menyalahkan dirimu.
Alihkan dengan berkata, "Aku belum berhasil, tapi aku masih dalam perjalanan." 2025 bukanlah waktu untuk menyerah ketika menghadapi kesulitan. Justru, ini adalah saatnya untuk membuktikan kepada dirimu sendiri bahwa kamu mampu bertahan. Ketangguhan tidak membuat hidup lebih mudah, tetapi ia membuatmu lebih kuat. Ketika badai berlalu, kamu akan berdiri lebih tegak, lebih bijak, dan lebih siap untuk menghadapi apapun yang akan datang. Ada satu hal yang paling sering mengalihkan fokus kita, keinginan untuk diterima dan diakui oleh orang lain. Kita hidup di zaman ketika setiap langkah terasa harus disetujui oleh dunia luar, baik itu melalui pujian, likes, atau komentar positif. Tapi apakah kamu sadar semua itu hanyalah jebakan? Stoikisme dengan tegas mengingatkan kita untuk tidak menggantungkan nilai diri pada validasi eksternal. Marcus Aurelius menulis dalam Meditations, seseorang tidak boleh bergantung pada orang lain untuk merasakan damai. Kebahagiaan sejati datang dari pengakuan diri, bukan dari persetujuan orang lain. Mengapa begitu sulit melepaskan validasi eksternal? Menurut psikologi modern, otak kita memiliki reward system yang aktif ketika kita mendapatkan pujian atau perhatian. Dopamin dilepaskan memberi kita rasa puas sesaat, tapi masalahnya, kepuasan ini cepat berlalu dan kita terus-menerus mengejarnya tanpa pernah benar-benar merasa cukup. Maka, bagaimana caranya melepaskan diri dari jerat ini? Pertama, kenali sumbernya. Validasi eksternal seringkali berasal dari ketakutan. Ketakutan untuk tidak cukup baik, tidak cukup terlihat, atau tidak cukup berharga. Langkah pertama adalah menyadari bahwa kebutuhan itu berasal dari dalam dirimu sendiri, bukan orang lain. Kedua, fokus pada proses bukan hasil. Ketika kamu melakukan sesuatu, tanyakan pada dirimu, apakah aku melakukannya untuk orang lain atau karena ini penting bagiku? Jadikan proses sebagai prioritas, bukan pengakuan yang akan datang setelahnya. Ketiga, latih pengakuan diri. Tuliskan pencapaian kecilmu setiap hari, meskipun itu sederhana. Dengan begitu, kamu belajar memberi apresiasi pada dirimu sendiri tanpa perlu bergantung pada pujian orang lain. Keempat, belajar mengabaikan opini yang tidak relevan. Tidak semua orang akan memahami atau menghargai apa yang kamu lakukan, dan itu tidak apa-apa. Seperti yang diajarkan Epictetus, apa yang dikatakan orang lain tentangmu bukanlah urusanmu. Ketika kamu berhenti mencari validasi dari luar, sesuatu yang luar biasa terjadi. Kamu merasa bebas. Bebas dari tekanan, ekspektasi, dan rasa tidak cukup. Fokusmu kembali ke apa yang benar-benar penting, dirimu sendiri dan perjalananmu. Jadi, di tahun 2025 ini, lepaskan kebutuhan akan validasi eksternal. Jadikan ini tahun di mana kamu hidup untuk dirimu, bukan untuk membuktikan sesuatu kepada orang lain. Karena pada akhirnya, pengakuan paling berharga adalah yang berasal dari dalam dirimu sendiri. Kebahagiaan dan kesuksesan sejati bukanlah sesuatu yang bisa dibeli, dimiliki, atau diberikan oleh orang lain. Marcus Aurelius pernah berkata, kebahagiaan hidupmu bergantung pada kualitas pikiranmu sendiri. Kalimat ini adalah inti dari stoikisme, bahwa kebahagiaan tidak terikat pada kondisi luar, melainkan bagaimana kamu mengolah pikiran dan perasaanmu. Tapi kita sering salah. Kita mengaitkan kebahagiaan dengan hal-hal yang bersifat sementara, uang, status, atau hubungan. Padahal, semua itu hanyalah ilusi jika tidak diimbangi dengan ketenangan batin. Dalam psikologi, ini disebut hedonic treadmill. Semakin banyak yang kita kejar, semakin cepat kita kehilangan rasa puas. Stoikisme menawarkan jalan lain, kebahagiaan tanpa syarat. Artinya kebahagiaan yang tidak tergantung pada situasi eksternal, tetapi pada penerimaan, makna, dan tindakan. Bagaimana memulai perjalanan menuju kebahagiaan dan kesuksesan tanpa syarat? Pertama, definisikan kesuksesan dengan jujur. Kesuksesan yang sejati
bukanlah apa yang dilihat orang lain, tetapi apa yang terasa benar bagimu. Tanyakan pada dirimu, apa yang benar-benar penting bagiku? Apakah aku mengejar sesuatu hanya karena standar orang lain? Temukan jawabannya dan ikuti jalan itu. Kedua, latih syukur. Syukur bukan hanya tentang menghargai apa yang kamu miliki, tetapi juga menerima apa yang tidak bisa kamu kendalikan. Ketika kamu berhenti membandingkan dirimu dengan orang lain, kamu akan menemukan bahwa hidupmu sudah lebih dari cukup. Ketiga, hiduplah dengan nilai, bukan keinginan. Nilai-nilai seperti integritas, kebaikan, dan ketekunan adalah fondasi kebahagiaan jangka panjang. Keinginan seringkali membuat kita terjebak dalam siklus pencarian tanpa akhir. Keempat, berhenti mengejar hal yang tak penting. Sebuah studi menunjukkan bahwa mengejar tujuan materialistik secara berlebihan justru meningkatkan risiko stres dan depresi. Fokuslah pada hal-hal yang memberikan kedamaian batin, seperti hubungan yang bermakna dan pertumbuhan diri. Kelima, hargai proses, bukan hanya hasil. Kebahagiaan muncul ketika kita sepenuhnya hadir dalam apa yang kita lakukan, tanpa terlalu memikirkan hasil akhirnya. Epictetus berkata, kebebasan sejati datang ketika kita tidak menggantungkan kebahagiaan pada sesuatu di luar kendali kita. Ketika kamu berhenti mencari kebahagiaan di luar dirimu dan mulai menemukannya di dalam, kamu akan menyadari bahwa hidup ini sudah memiliki semua yang kamu butuhkan. Kebahagiaan dan kesuksesan tanpa syarat adalah hasil dari perjalanan, bukan tujuan akhir. Jadi jadikan 2025 sebagai tahun di mana kamu benar-benar hadir untuk dirimu sendiri. Mulailah melangkah di jalan yang penuh makna, bukan hanya tujuan semu. Ingatlah, kebahagiaan tidak menunggu di depan sana, ia sudah ada di sini bersamamu saat ini juga. Kita telah melewati 10 pelajaran stoikisme untuk membantu kamu fokus hanya pada dirimu sendiri di tahun 2025. Setiap langkah, setiap refleksi adalah tentang membangun hidup yang lebih bermakna, hidup yang tidak lagi dikendalikan oleh validasi orang lain, ketakutan, atau keinginan yang tak pernah usai. Tahun 2025 bisa menjadi tahun perubahanmu, tetapi perubahan itu tidak dimulai dari dunia luar. Ia dimulai dari dirimu sendiri, dari cara kamu berpikir, merasa, dan bertindak. Stoikisme mengingatkan kita bahwa kita selalu punya kekuatan untuk memilih respons kita, untuk menghadapi tantangan dengan tenang, dan untuk tetap setia pada nilai-nilai yang kita yakini. Jika ada satu pesan yang ingin aku tinggalkan untukmu, itu adalah ini. Jadilah pusat dari hidupmu sendiri. Fokus pada apa yang benar-benar penting dan biarkan sisanya berlalu seperti angin. Aku tahu perjalanan ini tidak selalu mudah. Akan ada hari-hari ketika kamu merasa lelah atau ragu. Tapi di saat-saat itulah, ingatlah bahwa setiap langkah kecil ke arah yang benar tetap merupakan kemajuan. Jika kamu merasa video ini membawa nilai untuk hidupmu, jangan ragu untuk like, share, dan subscribe. Beritahu teman atau keluarga yang membutuhkan perspektif baru ini, dan mari bersama-sama membuat tahun 2025 menjadi tahun terbaik kita. Dan akhirnya, ingatlah, kebahagiaan sejati bukanlah tentang apa yang kamu miliki, tetapi siapa kamu di dalam. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Tetaplah tenang, tetaplah kuat, dan jadilah versi terbaik dirimu. Sampai jumpa di video berikutnya.